Om Swastiastu, selamat siang teman-teman semua, dokter dan juga para pemirsa sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Rika Deyana Parastuta. Saya merupakan seorang dokter muda yang sedang menjalani KKM di bagian anestesiologi dan terapi intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sangalampasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi yang berjudul nutrisi parenteral pada pasien dengan gangguan hati kronis. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu dari nutrisi parenteral. Jadi nutrisi itu seperti halnya baik itu oksigen ataupun cairan itu sangat diperlukan oleh tubuh. Itu hal yang harus kita pegang. Jadi dari penderita yang tidak dapat makan ataupun tidak boleh makan itu harus tetap mendapatkan masukan nutrisi dengan dua cara, yang paling tidak yaitu dengan cara enteral, yaitu misalnya dengan mempergunakan pipa nasogastrik ataupun dengan cara parenteral secara intravenal. Jadi perbedaannya yang signifikan di sini adalah pada cara enteral itu dia itu tetap mempergunakan dari saluran cerna pasien, sedangkan parenteral sendiri itu tidak mempergunakan saluran cerna pasien, jadi langsung mempergunakan dari aliran darah. Untuk nutrisi parenteralnya ini dia dikatakan tidak menggantikan dari fungsi alamiah usus, oleh karena itu hanya ini merupakan suatu jalan pintas yang bersifat sementara hingga ususnya bisa berfungsi seperti normal kembali. Misalnya pada pasien yang mengalami perforasi gaster yang baru selesai melakukan operasi, itu saluran pencernaannya tidak dapat dipergunakan dengan maksimal, sehingga untuk pemberian nutrisi itu dapat diberikan secara parenteral untuk membantu penyembuhan dari saluran cerna dan juga agar pasien juga tetap mendapatkan cairan dan juga mendapatkan energi. Untuk indikasinya sendiri seperti saya jelaskan tadi, yang pertama misalnya pada pasien dengan yang mau dibedah atau prabedah, di mana misalnya pasien itu mengalami depresi nutrisi yang berat ataupun kehilangan berat badannya sampai lebih dari 10% dari berat badan semula sebelum dilakukan operasi rencananya. Lalu yang kedua itu pasca bedah, misalnya pada pasien yang tidak mampu makan secara normal selama 5 hari atau lebih. Lalu yang ketiga misalnya keadaan trauma seperti misalnya pada pasien luka bakar ataupun pasien dengan fraktur multiple dengan komplikasi lain seperti pada sepsis. Lalu yang keempat misalnya pada pasien-pasien dengan kanker seperti misalnya dengan terapi penunjang pada terapi utama dari kanker untuk membantu memberikan nutrisi pada pasien. Lalu yang kelima misalnya pada pasien-pasien dengan malnutrisi protein ataupun kalori, ataupun juga misalnya kalau berat badan tanpa edem ataupun asites turun sampai dengan 10% lebih ataupun 10% di bawah dari berat badan ideal. Dan yang terakhir adanya penolakan ataupun ketidakmampuan dari pasien untuk makan seperti pada pasien dengan keadaan koma, anoreksia nervosa ataupun kelainan neurologis seperti pseudobulbar palsy yang membuat pasien tidak dapat memakan makanan secara normal. Untuk kontraindikasinya sendiri ada beberapa hal yang perlu dihindari, itu pada pasien-pasien dengan krisis hemodinamik seperti misalnya pasien-pasien dengan keadaan shock ataupun dehidrasi yang belum terkoreksi dengan benar. Ini merupakan kontraindikasi secara absolut. Dan juga adanya keadaan seperti kegagalan pernafasan yang membutuhkan bantuan respirator, di mana ini merupakan kontraindikasi relatif mengingat metabolisme glukosa itu akan menambah dari produksi CO2 di dalam darah yang akan dapat memperberat dari asam basa pada peredaran darah yang juga bisa diperberat dari keadaan kegagalan pernapasan yang dialami oleh pasien tersebut. Untuk dari algoritma pemberiannya itu jadi seperti pada grafik ini, jadi kita lihat apakah dari asupan per oral dari pasien itu memadai ataupun tidak. Lalu kita usahakan untuk membicarakan ini kepada keluarga ataupun kepada pasien jika dimungkinkan, apakah harus mempergunakan dukungan ataupun tanpa dukungan. Jika memang memerlukan dukungan, kita tanyakan apakah salurannya itu masih berfungsi ataupun tidak. Jika salurannya memang murni tidak berfungsi, maka kita bisa mempergunakan parenteral untuk sementara. Jadi bisa itu misalnya itu bisa mempergunakan NP yang perifer untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang biasanya mempergunakan
untuk nutrisi parenteral yang bersifat sentral. Sedangkan jika memang pasien itu perlu dukungan namun saluran cernanya itu masih bisa berfungsi dengan baik, maka sebaiknya kita harus memberikan nutrisinya itu secara enteral. Jadi itu untuk juga agar ususnya tersebut bisa bekerja secara maksimal dan juga tidak membuat ususnya mengalami stasis. Jadi untuk jangka pendek sendiri itu bisa menggunakan nasogastrik ataupun nasoduodenal, sedangkan untuk jangka panjangnya itu bisa menggunakan Juno ataupun tindakan-tindakan lain, di mana tindakannya ini bervariasi tergantung dari jangka panjang ataupun jangka pendek sesuai dengan dukungan dari secara enteral. Lalu itu biasanya diberikan secara kontinu selama 24 jam, di mana bolusnya biasanya diberikan secara intermittent, dan juga itu biasanya diberikan tergantung dari klinis pasien tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk parenteral sendiri ada beberapa nutrien mungkin yang sedikit saya bahas di sini yang diperlukan dalam kehidupan manusia yang juga dalam nutrisi parenteral. Yang pertama adalah kalori, di mana dikatakan bahwa kebutuhan kalori pada orang dewasa yang sehat itu dengan berat badan normal dan aktivitas terbatas sekitar 30 kalori per kilogram berat badan per hari. Itu misalnya pada keadaan stres seperti misalnya demam, ada pembedahan, ada tumor, luka bakal, trauma, sepsis, ataupun peningkatan berat badan itu dapat meningkatkan kebutuhan kalori hingga 50 hingga 100%. Yang kedua adalah protein, di mana sumber protein pada formula nutrisi parenteralnya itu dapat berbentuk dari larutan kristalin asam amino dan juga hidrolisat protein, di mana dikatakan bahwa jumlah protein itu dibutuhkan berkisar 0,8 hingga 2,5 gram maksud saya per kilogram berat badan untuk orang dewasa dan 3-4 gram per kilogram berat badan untuk anak-anak. Untuk jumlahnya ini bergantung juga pada asupan dari kalorinya, keadaan stres, dan juga simpanan protein di dalam otot seperti misalnya pada pasien-pasien luka bakar ataupun pada pasien enteropati. Lalu berikutnya ada kandungan lemak, di mana lemak ini diberikan dalam bentuk emulsi lemak seperti preparat intralipid, dan sebaiknya pemberian lemak ini dilakukan melalui selang infus yang terpisah ataupun bercabang dan bertujuan untuk meningkatkan dari asupan kalori dalam keadaan ketika jumlah kalori dan larutan karbohidrat saja tidak mencukupi kebutuhan dari pasien. Di samping pemberian parenteral lemak juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan defisiensi asam lemak yang esensial. Dan yang terakhir adalah vitamin dan juga mineral, mana konsentrat multivitamin dapat ditambahkan ke dalam formula parenteral menurut RDA dari kebutuhan dari pasien itu sendiri. Misalnya vitamin C yang kadang-kadang disuntikan langsung ke dalam pembuluh vena ataupun selang infus. Seperti misalnya juga ada vitamin K dan vitamin-vitamin lainnya yang dipergunakan untuk menunjang juga nutrisi parenteral dari pasien. Untuk komplikasi dari pemberian nutrisi parenteral ada 3 yang utama. Yang pertama yaitu adalah komplikasi teknis, di mana ini berkaitan dengan cara pemasangan kateter seperti misalnya pada pneumotoraks bisa terjadi ruptur ataupun penetrasi dari arteri subclavia, emboli udara, dan juga tromboemboli. Lalu yang kedua adalah komplikasi dari infeksi yang biasanya ditandai dengan pasien mengalami demam, hipotensi, oliguria, dan juga kemunduran dari keadaan umum dan juga penurunan dari DHS. Lalu indikasi absolut pelepasan kateter adalah misalnya pada pasien dengan shock sepsis, viremia, infeksi pada tempat pemasangan, gejala-gejala emboli, dan juga demam persisten tanpa ditemukan adanya penyebab-penyebab lain. Dan yang ketiga yaitu adalah komplikasi metabolik, di mana komplikasi ini berkaitan dengan gangguan keseimbangan glukosa, asam basa, dan juga elektrolit seperti hiper ataupun hipoglikemi, hiperhipokalemi, hiperhipokalsemi, hiperhipomagnesemia, dan hiperhipofosfatemia. Untuk suplemen parenteral pada pasien gangguan hati kronis, seperti kita ketahui bahwa pada pasien-pasien dengan penyakit hati kronis, di mana konsentrasi BCAA-nya itu rendah, sedangkan aromatic amino acid atau AA-nya itu tinggi. Di mana branch chain amino acid atau BCAA-nya itu mempengaruhi dari metabolisme protein, apoptosis, dan juga regenerasi dari sel hepatosis pada pasien-pasien dengan gangguan hati kronis. Di mana BCAA-nya ini dapat menurunkan dari kadar levodopa dalam tubuh sehingga kita dilarang untuk memberikan infus BCAA bersama dengan levodopa karena dengan kurangnya dari
BCAA ini kita tambahkan dengan infus, kita akan membuat adanya interaksi dengan obat-obatan levodopa sehingga menurunkan dari kadar levodopa dan akhirnya tidak sampai kepada terapi yang diinginkan. Di mana dikatakan juga bahwa BCAA ini dapat berinteraksi dengan obat-obatan antidiabetik karena asam amino rantai cabang pendek ini dapat menurunkan dari gula darah sehingga penggunaan bersamaan dapat menyebabkan gula darah sangat rendah ataupun hipoglikemia. Jadi ada tiga jenis nutrisi parenteral yang biasa dipergunakan pada pasien dengan gangguan hati kronis. Yang pertama jenisnya adalah infus komanafusin hepar, di mana dikatakan bahwa komposisinya sendiri ini merupakan asam amino 50 gram dengan perbandingan 50% dari brain change asam amino. Lalu ada xylitol, vitamin, dan juga elektrolit, di mana dikatakan osmolaritasnya berkisar antara 800 mikroosmolar per liter. Dan indikasinya ini dikatakan pada pasien dengan gangguan fungsi hati kronis untuk membantu dari mengembalikan kesadaran dari pasien. Untuk farmakologinya ini BCAA, di mana valin, leusin, dan silosin ini memiliki efek hepatoprotektor dan juga meningkatkan dari degenerasi sel-sel hati. Sedangkan LOLA atau L-ortenin, L-aspartat itu bekerja pada siklus urea untuk meningkatkan dari produksi urea dan juga amonia pada pasien dengan gangguan hati kronis. Untuk dosisnya sendiri dikatakan itu berkisar antara 0,5 gram per kilogram berat badan per hari dengan infus antara 15 hingga 20 tetes per menit. Untuk kontraindikasinya ini dikatakan untuk tidak diberikan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal dan juga hipersensitif xylitol karena ini dikeluarkan melalui ginjal dan juga ini mengandung xylitol sehingga dihindari untuk pasien dengan hypersensitif xylitol. Lalu jenis infus nutrisi parenteral yang kedua yaitu adalah infus aminofusin hepar, di mana komposisinya cukup mirip, di mana dikatakan ini asam amino 50 gram dengan 45% brain change asam amino dengan xylitol, sorbitol, metionin, tryptophan, dan juga phenylalanin, di mana osmolaritasnya mirip yaitu 800 mikroosmolar per liter dengan indikasi yang sama yaitu pasien dengan gangguan fungsi hati kronis untuk membantu dari mengembalikan kesadaran pasien. Di mana untuk farmakologinya sama, di mana BCAA itu valin, leusin, dan isoleucin memiliki efek hepatoprotektor dan juga meningkatkan degenerasi sel hati. Sedangkan LOLA atau L-ornitin dan juga L-aspartat itu bekerja pada siklus urea untuk meningkatkan dari produksi urea dan dari amonia. Sedangkan untuk dosisnya ini cukup berbeda, di mana dosisnya adalah lebih banyak, di mana 0,7 hingga 1 gram per kilogram berat badan per hari dengan 45 TPM karena konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan jenis infus yang sebelumnya. Untuk kontraindikasi sama seperti sebelumnya ini dikeluarkan melalui ginjal sehingga dihindari pada pasien dengan gagal ginjal, lalu pada pasien koma hepatikum dan juga hipersensitif terhadap xylitol dan juga sorbitol. Lalu jenis yang ketiga yaitu infus aminoleban, di mana infus aminoleban ini cukup berbeda, di mana dikatakan bahwa dia itu setiap 1000 ml atau 1 liter mengandung asam amino 7,99%, asam amino rantai cabang 35,5%, arginin, nitrogen, Na positif, dan juga klor. Untuk osmolaritasnya ini dia 768 mikroosmolar per liter. Untuk indikasinya ini lebih sering pada pasien-pasien dengan ensefalopati hepatik dan juga pada pasien-pasien penyakit hati kronis. Untuk dosisnya berkisar antara 500 hingga 1000 ml maksud saya, yang dikombinasikan dengan larutan dextrose ataupun larutan lainnya yang diberikan selama 24 jam lewat vena sentral. Di mana dosisnya ini disesuaikan berdasarkan umur, gejala, dan juga berat badan, sehingga untuk pasien itu yang memang dia memerlukan sangat banyak bisa diberikan 2 cup, sedangkan untuk pasien yang tidak terlalu perlu banyak bisa diberikan 500 cup yang dikombinasikan dengan larutan dextrose untuk 1 harinya. Untuk penyimpanan sendiri dikatakan bahwa ini harus diberikan di bawah, maksud saya ini 30 derajat Celcius, di mana ini harus diberikan pada suhu dingin dan juga dihindari sinar matahari karena dapat merusak dari komponen-komponen yang terdapat pada infus aminoleban. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat. Selamat siang.